khusus pada doa malam hari ini berhubung dengan pilkada serentak pada hari Rabu besok 9 Desember 2020. Saya percaya bahwa Tuhan punya pesan dan Tuhan punya petunjuk bagi setiap kita orang-orang percaya, dan kita juga tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa saya dan saudara adalah warga Indonesia. Iya. Dan seperti apa kehendak Tuhan bagi setiap kita sebagai orang Indonesia. Iya kan? Sebagai warga Indonesia dan juga sebagai orang percaya. Amen. Nah, ini dia. Maka tentu tuntutan Tuhan bagi setiap kita orang percaya, orang Kristen yang ada di tengah-tengah Indonesia itu 2 kali lipat. Amin. Amin. Kalau kita tahu kebenaran, kita harus mengikuti kebenaran dan kita harus tunduk pada firman Tuhan. Yes, amin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari Rabu besok akan ada pilkada serentak untuk 270 daerah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan di akhir dari live streaming malam ini juga kita akan berdoa bersama-sama buat pilkada besok. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amen. Biarlah ada kedamaian, ada keamanan, ada berkat Tuhan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang daerahnya tidak pilkada? Iya kan? Jadi pesan ini bukan hanya bagi setiap jemaat Tuhan, orang-orang percaya, bahkan saudara warga Indonesia yang kebetulan sedang bergabung dalam live streaming malam ini, yang besok akan memilih pemimpin, tetapi juga bagi setiap kita jemaat Tuhan, kita juga yang tidak memilih, firman Tuhan malam hari ini menjadi bekal bagi kita, petunjuk bagi kita, sehingga suatu kali kelak waktu kita memilih, amin, kita tahu bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ataupun dalam firman Tuhan kita akan melihat bagaimana kalau kita jadi pemimpin. Bahkan saya sangat senang kalau ada Bapak Ibu Saudara juga calon pemimpin, iya kan, yang mengikuti live streaming ini. Saudara yang mencalonkan diri, mungkin sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan saudara bergabung malam hari ini, firman ini bagi setiap kita. Amin. 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 Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat bagian ini. Di bagian pertama, mengapa pemilu, kalau di dalam skop besar, ya kan? Karena pemilu itu ketika kita memilih legislatif, ya kan? Dan juga presiden dan wakil presiden. Tetapi pilkada itu ketika kita memilih kepala daerah, pemimpin dalam skala provinsi, entah itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Tetapi kenapa pemilu dan pilkada ini penting bagi setiap kita sebagai orang Indonesia, khususnya sebagai orang percaya? Saudara, ada 3 poin di bagian pendahuluan ini yang saya mau share bagi setiap kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin yang merasa saya tidak perlu memilih, saya tidak harus memilih, itu pilihan saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, pemilu dan pilkada ini, poin pertama, mengapa pemilu, mengapa pilkada penting? Pilkada atau pemilu merupakan kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin. Amin. Katakan memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Ataupun menggantikan pemimpin yang ada. Haleluya. Iya kan? Perhatikan ini. Kita memilih pemimpin yang memiliki hati untuk kemajuan daerahnya. Amin. Kita memilih pemimpin yang memiliki hati untuk kebaikan masyarakat secara umum. Yes. Dan bukan pemimpin yang hanya mengejar keuntungan atau yang haus kekuasaan.
Saudara, jangan pilih pemimpin yang hanya punya janji manis. Iya kan? Yes. Sampai mereka buat, kalau tidak salah kutipannya, iya, kalimatnya seperti itu. Memilih pemimpin itu sama seperti memilih pacar. Jangan hanya memilih yang Mulu manis. manisnya di awal saja. Haleluya. Iya kan? Kita harus memilih pemimpin yang tidak hanya punya janji manis, tapi punya Iya. tindakan nyata, Amin. kinerja nyata, dan Amin. yang mau membawa perubahan bagi daerah kita. Yes. Pemimpin yang tidak KKN, Amin. pemimpin yang tidak suka menipu, yang tidak mengejar suap dan mencari keuntungan sendiri. Iya. Nah, oleh sebab itu, ini pentingnya pemilu, pilkada. Kita bisa memilih pemimpin dan kita melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik untuk kebaikan bangsa kita. Amin. Dan yang kedua, mengapa pemilu, pilkada ini penting? Saudara, pemilu atau pilkada juga penting sebagai pendidikan politik, ya kan? Di dalam menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa Yes. di dalam perputaran roda pemerintahan menuju pemerintahan atau bangsa yang lebih baik lagi. Amin. Menjadi harapan setiap kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang diberkati, Amin. bangsa yang maju sesuai kehendak Allah. Iya kan? Yes. Melalui pemilu, melalui pilkada, kita juga mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kita, Yes. menumbuhkan rasa nasionalis kita Amin. sebagai orang percaya dan sebagai orang Indonesia. Dan yang ketiga, perhatikan, pilkada juga sangat penting karena ini merupakan bagian dari proses, katakan proses perwujudan salah satu sila dari Pancasila, Amin. dasar negara kita. Iya. Iya kan? Iya. Demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Amin. Kita turut serta setuju dan kita lakukan bagian kita untuk mewujudkan Pancasila. Amin. Nah, oleh sebab itu saya mengajak setiap kita akan melihat bersama-sama apa yang harus kita lakukan di bagian yang berikut sebagai orang percaya, sebagai warga Indonesia, khususnya orang Kristen, Iya. ketika kita ingin memilih pemimpin. Dan kita akan melihat bersama-sama pelajaran dari kisah perubahan sistem kepemimpinan bangsa Israel. Katakan sistem kepemimpinan Sistem kepemimpinan. yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 10. Saya rindu kita baca secara bergantian. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Saya baca ayat pertama. Perikopnya, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim Bersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.
yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 10 bersama-sama. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan ini 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 10 yang kita baca, tetapi masih ada ayat-ayat seterusnya, tetapi kita tidak baca secara full karena masalah waktu. Kita melihat bagaimana bangsa Israel, mereka meminta Samuel untuk melantik seorang raja memimpin mereka. Karena apa? Raja yang dipilih atau dilantik Samuel ini nanti akan meneruskan tugas dari Samuel sebagai hakim. Karena dialah hakim yang baik, yang terakhir memerintah. Dikatakan dalam bacaan tadi bahwa anak-anaknya tidak seperti Samuel. Anak-anaknya mengejar laba, menerima suap, dan lain sebagainya. Anak-anaknya yang jahat. Orang Israel pun meminta pada Samuel untuk melantik raja yang baru. Mengapa? Bapak Ibu perhatikan. Dalam bacaan ayat-ayat yang sudah kita baca, karena orang Israel mau menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa di sekitar mereka yang memiliki raja. Iya kan? Ya. Jadi keinginan mereka ini untuk memiliki raja itu disebabkan oleh mereka lihat keadaan bangsa-bangsa lain yang punya raja, dan orang-orang Israel lebih mengutamakan keinginan mereka. Sama-sama katakan mengutamakan keinginan. Mengutamakan keinginan. Mereka lebih mengutamakan keinginan, hawa nafsu mereka. Mereka lebih bergantung pada pikiran mereka daripada kepada kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Dari sistem pemerintahan yang pada saat itu sebenarnya adalah teokrasi, kepemimpinan langsung oleh Tuhan, dan ada hakim-hakim yang dipilih Tuhan untuk mengatur, menghakimi orang-orang Israel, berubah menjadi seperti sistem yang bahkan bangsa kita juga anut, ya kan, demokrasi. Saudara-saudara perhatikan. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya permintaan mereka ini didengarkan oleh Tuhan. Tuhan berkata pada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi siapa? Aku. It is I whom they refuse. Aku yang mereka tolak. Orang Israel bukan menolak Samuel, tetapi mereka menolak Tuhan. Amin. Yes. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak menjelaskan sejarah atau perbedaan antara sistem kepemimpinan, teokrasi, demokrasi, dan kenapa sekarang demokrasi pun diizinkan oleh Tuhan. Itu cukup panjang kalau kita pelajari. Tetapi yang saya mau bagikan bagi setiap kita, pesan yang relevan dari kisah ini. Ya kan, apa pesan Tuhan? Apa maknanya bagi setiap kita orang percaya di tahun 2020? Saudara, dari sikap orang Israel waktu mereka menolak Samuel, katakan menolak Samuel, Menolak Samuel. dan mereka mengutamakan keinginan hawa nafsu mereka dalam memilih pemimpin. Mereka menolak Allah, ya kan? Iya. Dan mereka memilih Saul. Inilah sebenarnya keadaan atau kenyataan dari banyak orang-orang percaya pada hari-hari ini. Apa maksudnya? Ketika kita memilih pemimpin, kita tidak memilih sesuai kebenaran firman. Kita tidak memilih sesuai kehendak Tuhan, tapi kita memilih sesuai hawa nafsu kita. Kita memilih pemimpin kalau kita dapat keuntungan dari pemimpin itu. Kita memilih pemimpin yang sesuai dengan pikiran kita, selera kita. Ini kan masalah dalam setiap pemilu.
yang kaya, yang punya banyak uang, iming-imingkan, bayar orang supaya dapat suara, money politik. Kita orang percaya pun, kita tahu kehendak Tuhan, tapi waktu diiming-imingkan uang, waktu kita dibayar, waktu kita dapat keuntungan, kita tutup mata terhadap kebenaran dan kita lebih ikuti hawa nafsu kita. Walaupun kita tahu orang ini track recordnya sudah rusak. Iya kan, ini orang penipu, ini pemimpin korupsi, ini pemimpin terkenal KKN. Tapi hanya demi keuntungan, mengikuti hawa nafsu kita, kita lupakan Tuhan. Kita menolak kehendak Tuhan. Waktu saudara memilih pemimpin yang saudara tahu dia bukan pemimpin yang baik, ya kan? Waktu kita memilih pemimpin hanya karena keuntungan, saudara, kita bukan hanya menghancurkan bangsa kita, tapi kita sedang menolak Tuhan. Kita menolak Tuhan. Karena hatinya Tuhan adalah untuk kebaikan bangsa kita, daerah kita. Amin. Tapi saudara yang setuju sepakat siapapun yang bayar saya pilih, saudara sedang menolak Tuhan. Saudara sedang setuju ada andil di dalam menghancurkan daerah kita. Amin. Yes. Oleh sebab itu dari peristiwa ini kita belajar pesan yang relevan bagi kita adalah, saudara, jangan mudah terpengaruh oleh bujukan, Ya. Amin. oleh money politik, serangan-serangan fajar. Padahal kita sudah tahu seperti apa kualitas pemimpin itu. Amin. Yes. Dan yang berikut juga, setiap kita jangan sampai kita terprovokasi, jangan mudah terprovokasi oleh pengikut-pengikut, ya kan, atau tim dari calon kepala daerah tertentu. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh. Yes. Ini pesan bagi kita. Dan pesan juga bagi kita melalui peristiwa ini adalah, pilihlah pemimpin yang benar. Amin. Pemimpin yang jujur, Amin. pemimpin yang berintegritas. Amin. Apa itu integritas? Waktu perkataan, pikiran, perkataan, dan perbuatannya selaras. That's integrity. Itulah integritas. Dengan demikian, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia yang baik Yes. dan yang cinta dengan bangsa kita. Tepuk tangan Amin. dulu buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dan pesan juga yang berikut yang saya mau share bagi setiap kita adalah, marilah setiap kita Bapak Ibu, mungkin ada di antara saudara tim sukses dari salah satu paslon, jangan kita saling membenci. Amin. Jangan kita saling menyerang. Karena apa? Di dalam pemilu, perbedaan pilihan itu wajar. Wajar. Yes. Amin. Ya. Perbedaan pilihan itu adalah wajar, tetapi persahabatan dan persatuan itu adalah nomor satu. Amin. Katakan persahabatan nomor satu. Persahabatan nomor satu. Persatuan nomor satu. Persatuan nomor satu. Karena bisa terjadi, bahkan suami istri pun kalau beda pilihan, bisa tidak bicara, tidak ngomong berminggu-minggu. Nah ini kan masalah, saudara. Ya. Bahkan di dalam dunia politik pun, ya kan, saudara-saudara yang terjun, saudara-saudara yang ada di dalam dunia politik harus punya mental pikiran seperti ini. Hubungan harus lebih penting dari kepentingan. Yes. Amin. 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 Kepentingan bisa berubah-ubah, Iya. tapi hubungan itu nomor satu yang harus kita jaga. Yes. Amin. Iya kan? Kalau tidak, demi kepentingan, orang bisa jadi bunglon. Di pihak ini, iya kan? Orang bisa jadi bunglon, bisa jadi penipu, bisa jadi penjilat. Ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama sebagai orang Kristen. Jangan saling membenci. Jangan saling menyerang. Karena nanti kita akan lihat di bagian bawahnya. Mungkin ada bapak ibu saudara yang berkata begini, saya tidak akan memilih. Ya kan? Saya tidak akan memilih calon pemimpin siapapun.
nomor berapapun saya tidak mau pilih. Saudara dengar baik. Jangan sampai kita golput. Tapi gunakanlah hak pilih dengan baik. Amin. Amin. Karena Amin. ini kehendak Tuhan. Iya. Dalam Yeremia 29 ayat 7, kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya kita memakai atau supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota kemana Tuhan tempatkan kita. Kita mengusahakan Amen. kebaikan, kedamaian, Yes. kota, daerah, bangsa kita di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Amin. Istri saya bisa bacakan? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, Ya. dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Dan dengan memilih dalam pilkada serentak besok, kita sedang melakukan firman ini. Amin. Kita mengusahakan kesejahteraan karena kita memilih pemimpin yang akan mengambil peranan penting dalam Ya. kesejahteraan bangsa kita, Amin. daerah kita. Amin. 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 Saudara perhatikan ini. Dan di bagian yang berikut, saya akan share bagi setiap saudara pesan untuk calon pemimpin-pemimpin. Pesan Iya. untuk pejabat-pejabat mungkin yang menonton video ini. Iya kan? Yes, haleluya. Mungkin juga buat setiap sahabat Facebook yang punya harapan suatu kali saya mau jadi pemimpin. Yes. Suatu kali saya mau jadi pejabat. Amin. Saudara, di bagian berikutnya, waktu saya renungkan tentang hal-hal ini, ada beberapa hal yang saya mau share bagi setiap kita calon pemimpin, pejabat-pejabat yang menonton live ini. Saudara bisa share live ini sesudah berakhir mungkin. Yang pertama, para pejabat, para pemimpin dengar baik. Nomor satu, jabatan yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Ingat ini. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, Yes. gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, semua yang kita capai itu adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Amin. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8 kita baca ini. Karena terkadang banyak pejabat lupa, banyak pemimpin-pemimpin yang ketika menjabat takabur, lupa diri. Tapi dengar baik, Mazmur 75 ayat 7 sampai 8, saya mau kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1 2 3. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin. Kalau kita bisa ditinggikan, kalau kita bisa dapat posisi, kalau kita bisa dapat jabatan hari ini, semua karena Tuhan, Amin. bukan karena kuat dan gagah kita. Yes, amin. Ini bagian pertama, pesan Tuhan bagi setiap kita. Bahkan di dalam Kolose 1, ya kan, ayat 15, 16, seterusnya ayat 17. Saudara, segala sesuatu, pemerintah, penguasa, kerajaan, itu diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala sesuatu ada oleh Yesus. Yes. Diciptakan. Ya kan, artinya bahkan pemimpin pemerintah Yes. ada oleh Yesus. Amin. Dan untuk dia, untuk Yesus. Amin. Perhatikan ini. Katakan haleluya. Haleluya. Jabatan kita adalah pemberian Tuhan. Amin. Jangan sampai lupa ini. Kenapa? Bagian berikutnya, kalau Tuhan berikan kita jabatan posisi, kita ditempatkan di situ sebagai pemimpin, sebagai wali kota, sebagai gubernur, Amin. untuk melaksanakan kehendak Allah kita. Yes, amin. Karena kita semua adalah hamba Allah. Amin. Hamba Allah, hamba Tuhan, bukan hanya pendeta penginjil. Iya. Iya kan, full timer Yes. bukan. Tapi setiap kita dimanapun kita berada, apapun profesi kita, semua Yes. kita hamba Allah. Amin. Apalagi pemimpin daerah. Iya. Amin. Amin. Apalagi pemimpin daerah. Tuhan tempatkan kita di tempat kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Katakan melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Bukan hanya melakukan kehendak partai.
Haleluya. Amin. Kehendak partai, keinginan partai, atau keinginan tim sukses. Iya. Tetapi keinginan Tuhan nomor satu. Amin. Kita harus mengerti ini. Karena dengan demikian apa yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita taat sebagai pejabat dimanapun Tuhan menempatkan kita, kalau kita taat, dengar baik, Tuhan akan meneguhkan posisi kita. Amin. Dan Tuhan akan bawa kita naik lebih tinggi lagi. Yes, haleluya. Saya tidak perlu sebutkan contoh-contoh pejabat yang Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Karena apa? Bagaimana, bahkan bukan orang Kristen, saudara. Tapi ketika mereka melakukan kebenaran, Tuhan terus pilih mereka. Yes, amin. Iya kan? Ya. Kalau kita taat, Tuhan akan meneguhkan posisi kita dan membawa kita naik lebih tinggi. Haleluya. Ingat, Tuhan yang memberikan jabatan bagi kita pada awalnya. Amin. Kalau besok lewat pilkada serentak ada Bapak Ibu yang terpilih, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Kalau Tuhan bisa beri jabatan, artinya apa? Tuhan bisa ambil. Tuhan bisa ambil juga. Iya. Dan ini tergantung dari respon kita. Amin. Di Alkitab kita lihat Saul. Tuhan berikan dia jabatan sebagai raja, raja pertama. Tapi respon yang salah dari Saul membuat Tuhan gantikan dia. Iya kan? Yes. Tuhan gantikan dia. Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi setiap pejabat, para calon-calon pemimpin, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di bagian akhir saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saya mau kita belajar dari dua tokoh Alkitab ini. Iya kan? Yang pertama, kita ingat Daniel. Sama-sama katakan Amin. Daniel. Saudara, Daniel hidup di dalam pembuangan. Dan Daniel melayani kurang lebih 4 raja. 4 sampai 5 raja, iya. Saya lupa spesifiknya di berapa. Tetapi Daniel melayani bukan hanya 1-2 raja. Kurang lebih 4 raja. Katakan 4 raja. 4 raja. Tuhan tempatkan Daniel di dalam istana, di dalam posisi-posisi strategis. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Waktu Daniel diangkat, waktu kita jadi pemimpin yang taat, akan ada orang-orang jahat yang berasal dari iblis yang berusaha untuk menyerang, menjatuhkan kita. Yes. Tapi ingat baik, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Katakan Amin. kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Kalau Tuhan di pihak kita, Yes. tidak ada Yang dapat kuasa apapun, siapapun yang bisa menjatuhkan kita. Amin. Gua singa Iya. tidak membunuh Daniel. Daniel taat dan tunduk pada Tuhan. Dan kita melihat dari Esther juga. Tuhan mengangkat dia sebagai ratu, menggantikan Wasti. Kita tahu peristiwanya. Iya kan? Dan dari kehidupan Esther kita belajar bahwa posisi tempat di mana kita berada, jabatan yang kita miliki bukanlah sebuah kebetulan. Yes. Amin. Amin. Posisi kita, jabatan kita bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi Tuhan punya rencana melalui jabatan yang Tuhan berikan. Amin. God has a plan. Tuhan punya rencana waktu Tuhan tempatkan saudara di posisimu hari ini. Iya. Tuhan punya rencana. Amin. Di dalam Esther 4 ayat 14, ayat-ayat terakhir sebelum kita menutup firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Mordekai katakan seperti ini, siapa tahu untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. For such
such a time like this. Untuk saat seperti ini. Karena apa? Kalau kita baca kitab Ester, kita tahu muslihat atau usaha Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Iya kan? Tetapi jauh sebelum itu Tuhan sudah menempatkan Ester. Amin. Tuhan sudah pilih Ester. Karena apa? Untuk ini. Ketika semua Yahudi ada di dalam ancaman, seharusnya dibunuh, seharusnya binasa. Tuhan taruh Ester sebagai ratu untuk menyelamatkan semua orang Yahudi. Amin. Di tengah-tengah hari-hari ini, krisis moral, keadaan bangsa kita yang bergoncang, apalagi ditambah dengan pandemi. Dengar baik, Tuhan tempatkan saudara di posisimu hari ini, agar melalui engkau, Tuhan ingin menyelamatkan bangsa ini. Amin. Tuhan ingin menyelamatkan suku kita. Amin. Tuhan ingin menyelamatkan daerah kita. Amin. Untuk masa-masa seperti inilah, Tuhan memilih engkau. Yes. Untuk masa-masa seperti inilah, oh haleluya, saya percaya, bahkan saya dan keluarga ada salah satunya, iya kan, untuk masa-masa seperti ini. Amin. Kami mengajak setiap sahabat Facebook kita berdoa bersama-sama, rendahkan diri. Kami oleh anugerah Tuhan menguatkan jemaat Tuhan. Dan doa saya, semua kita, masyarakat warga Indonesia biasa, khususnya para pemimpin-pemimpin, calon pemimpin yang menonton live streaming ini, mengikuti live streaming ini, kita tangkap pesan Tuhan. Amin. Amin. Kita tangkap isi hati Tuhan. Ingat, jangan pilih pemimpin yang salah, ya kan? Pilihlah pemimpin yang benar, yang berintegritas sesuai kehendak Tuhan. Jangan seperti Israel yang ikuti nafsu mereka dalam memilih pemimpin. Dan juga bagi setiap pemimpin, calon pemimpin, ingat bahwa semua atau jabatan kita adalah berasal dari Tuhan. Tuhan. Amin. Dan kita ditempatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, amin. Orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, jangan takut, Tuhan akan bela kita. Yes. Dan kalau Tuhan tempatkan kita, Tuhan punya rencana ya. yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Puji Tuhan. Yes.